Sosok Qin Chen berkedip, berubah menjadi guntur, dan dengan cepat mengalir ke tempat suci Yaoqi. Selain itu, Qin Chen terkejut menemukan bahwa setelah inkarnasi guntur, tidak hanya ketahanannya terhadap formasi ilusi meningkat banyak, tetapi bahkan pemahamannya tentang formasi ilusi juga meningkat banyak. Serangkaian pola formasi yang menakutkan dengan cepat muncul di benaknya, dan kemudian diukir ulang oleh Sky Mending Hammer, dan formasi ilusi surga ke-23 secara bertahap dikendalikan oleh Qin Chen. Setelah itu, Qin Chen tidak perlu sepenuhnya berubah menjadi guntur. Namun, Qin Chen tidak terlalu bersemangat, karena dia dalam masalah lagi. Qin Chen masuk ke tempat suci Yaoqi, ada udara berkabut yang tak terbatas, yang merupakan esensi dari surga dan aura suci bumi. Qin Chen mengisap dengan keras, dan energi suci surga dan bumi yang menakjubkan mengalir ke tubuhnya, dan dengan jejak kekuatan pembuluh darah suci guru suci, Qin Chen merasa sangat nyaman. Namun, aura suci langit dan bumi di tanah suci Danau Giok ini mengandung semacam kekuatan yin, sedangkan tubuh Qin Chen mengembangkan atribut api. Kedua atribut saling menahan. Qin Chen secara alami dapat menyerapnya, dan bahkan meningkatkan kekuatannya, tetapi dia tidak dapat menyerap terlalu banyak, karena begitu kekuatan yin semacam ini di tubuhnya terlalu kuat, itu akan secara langsung mempengaruhi api langit di tubuhnya, dan keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Apa yang membuat Qin Chen semakin merepotkan adalah justru karena aura suci langit dan bumi di tanah suci Danau Giok ini terlalu kuat, ditambah dengan tekanan ilusi yang mengerikan. Qin Chen merasa bahwa persepsinya hanya bisa menembus jarak ratusan meter. Dan dia tidak bisa mengendus Ruyu sama sekali. Qin Chen berpikir, Jiruyu, Qiansu, dan Chen Sisi semuanya telah memasuki sungai waktu bersamaku, jadi mereka harus memiliki jejak kekuatan waktu di tubuh mereka. Selama saya mengaktifkan aturan waktu, saya bisa merasakan nafas mereka. Qin Chen sangat gembira dan segera mengoperasikan aturan waktu, tetapi yang membuatnya bingung adalah tidak peduli bagaimana dia mengoperasikan aturan waktu, dia masih tidak bisa merasakan keberadaan Jiruyu. Mustahil, ucap Qin Chen mengerutkan kening, Ruyu pernah memasuki sungai waktu, dan tidak mungkin baginya untuk tidak memiliki kekuatan waktu, tetapi mengapa dia tidak bisa merasakan keberadaan Ruyu sama sekali? Bisakah dikatakan bahwa sungai panjang waktu di tubuh Ruyu telah sepenuhnya dihilangkan dalam 2 tahun terakhir? Tapi kekuatan waktu begitu luas, bagaimana bisa dengan mudah dihilangkan? Tapi sekarang karena tidak bisa dirasakan, saya hanya bisa menggunakan metode lain. Qin Chen mengerutkan kening dalam pikirannya, dan matanya kembali cerah setelah waktu yang lama. Baik Ruyu dan Qiansu berasal dari benua Tianwu, dan mereka pasti akan memiliki aura unik benua Tianwu, dan saya adalah putra suci benua Tianwu. Selama aku merasakan keberadaan Ruyu melalui kekuatan asalku sendiri, aku yakin bisa merasakan jejak Jiruyu. Ucap Qin Chen mendesak aturan asal di dalam tubuhnya. Tiba-tiba, samar-samar, dalam pikiran Qin Chen, di kedalaman tanah suci Danau Giok di depan, sesosok dengan aura benua Tianwu muncul. Ini sangat kabur, tetapi di bawah induksi Qin Chen, itu pelan-pelan menjadi sangat jelas. Akhirnya ditemukan, kata Qin Chen sangat gembira, membuka matanya, dan segera menyapu ke arah itu. Setelah beberapa saat, Qin Chen sudah tiba di kedalaman tanah suci Danau Giok. Ternyata itu adalah tempat seperti kolam suci, dengan aura suci yang kuat melonjak, dan memancarkan suasana yang mengejutkan. Apakah ini adalah cairan vena suci tingkat Holy Lord? Kata Qin Chen melangkah ke kolam suci, dan tiba-tiba, rasa sakit seperti jarum melonjak, dan bahkan tubuh kuno tandus Qin Chen hampir runtuh. Qin Chen tiba-tiba terkejut. Kolam suci ini sebenarnya setara dengan kolam luar angkasa di alam Yukuno. Tidak ada benda asing yang bisa masuk ke dalamnya. Begitu masuk, kolam suci akan melahirkan reaksi penolakan yang kuat dan benda asing yang masuk dengan mudah ditolak dan dihancurkan. Kekuatan mengerikan yang dihasilkan di kolam suci meremas ke arah Qin Chen dengan panik. Ketika Qin Chen terkejut,
dia dengan cepat memudarkan semua jubahnya dan telanjang, dan reaksi penolakan yang mengerikan segera menghilang. Qin Chen menghela nafas lega sekarang. Untungnya, dia segera merespons. Kolam suci ini, seperti kolam luar angkasa, dan bahkan kolam roh darah dari 5 kerajaan, hanya perlu menyingkirkan pakaian dan benda asing lainnya. Qin Chen berjalan di sepanjang kolam suci dan dengan cepat pindah. Meskipun dia tidak mengenakan pakaian, dan ada Jiruyu di dalamnya, Qin Chen tidak merasa malu. Apakah itu di alam Guyu atau warisan pedang iblis, kedua belah pihak telah pernah melihatnya. Yang paling penting sekarang adalah menemukan Ruyu, dan tidak ada niat yang lain. Saat ini di kedalaman istana Guanghan, Tuan Suci Yao Guang tiba-tiba berdiri, karena dia tiba-tiba kehilangan persepsi atas Qin Chen. Sedangkan Palace Master Guanghan dengan dingin mendengus lalu berkata, kemana dia bisa pergi? Anak ini telah menemukan tempat inti dari tanah suci Yaoqi dan memasuki cairan suci Yaoqi. Ini benar-benar murah baginya. Di dalam cairan suci Yaoqi, persepsi kita akan tertutup, bahkan jika itu adalah Anda dan persepsi saya, itu tidak akan dapat menembus, dan tidak dapat melihat situasi sebenarnya di dalam. Saya tidak berharap persepsinya begitu tajam, sehingga dia menemukan cairan suci Yaoqi dalam waktu singkat. Ucap Master Istana Guanghan tampak jelek. Cairan suci Danau Giok ini, hanya putra suci teratas Istana Guanghan yang bisa berharap untuk masuk. Sekarang orang luar telah masuk dengan gratis. Aneh jika penguasa Istana Guanghan dapat terlihat baik-baik saja, tetapi setelah memikirkan napas gemuruh yang muncul dari Qin Chen sebelumnya, Master Istana Guanghan tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan pikiran yang dalam. Di sisi Qin Chen saat ini, dia terus masuk ke dalam cairan suci kolam giok ini. Akhirnya, jauh di dalam persepsinya, sesosok dengan nafas benua Tianwu ada di depannya. Qin Chen melihat bahwa dalam cairan suci ini, seorang wanita dengan sosok anggun membelakangi Qin Chen, yang sedang duduk di cairan suci kolam giok ini. Di sekitar tubuhnya, aura suci surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi cairan substantif, menyelimutinya dengan rapat, dan dia tidak terlihat sama sekali. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah postur anggun dan mempesona. Melihat sosok anggun ini, Qin Chen terlihat penuh semangat. Selama lebih dari 2 tahun, Qin Chen mencari-cari Jiruyu dan yang lainnya, dan sekarang dia akhirnya menemukannya. Perasaan ini menyebabkan jiwa Qin Chen berfluktuasi dengan hebat, dan bahkan tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Saat ini wanita itu berada pada saat kritis dalam memperbaiki rantai. Meskipun Qin Chen memanggil, dia tidak bergerak sama sekali, dan tidak dapat menanggapi panggilan Qin Chen. Jiruyu Cayang, maafkan aku terlambat. Ucap Qin Chen melangkah maju dengan penuh semangat dan ingin memeluk wanita yang diselimuti cairan suci itu dengan paksa. Tetapi ketika tubuh Qin Chen bersentuhan dengan pihak lain, tiba-tiba, dorongan kuat muncul. Qin Chen telah menolak invasi arai 33 surga sebelumnya, tetapi pada saat kegembiraan yang ekstrim ini, sebuah celah muncul di benak Qin Chen, dan akhirnya menemukan cacat dalam ilusi ini. Formasi ilusi tiba-tiba menyerbu jiwanya. Kemudian Qin Chen sepertinya mendengar panggilan berbisik, dan kemudian dia merasa seorang wanita membuka matanya. Mata Ruyu yang indah menatap Qin Chen dengan penuh semangat, dan kemudian berbalik dengan penuh semangat. Kedua insan itu berpelukan. Gesekan intens menyebabkan ada dorongan yang tak terlukiskan dalam tubuh Qin Chen. Bertahun-tahun pikiran dan hari demi hari menahan, Qin Chen akhirnya tidak bisa mengendalikan perasaannya saat ini. Dia menundukkan kepalanya dengan penuh semangat dan mencium Jiruyu. Suara perlawanan, perjuangan, dan kenikmatan terdengar dari tubuh Jiruyu. Semburan aroma wanita datang, Qin Chen seperti mimpi basah. Aura terik muncul dari mereka berdua, dan Qin Chen bisa merasakan gelombang kekuatan di tubuh Ruyu, bergabung dengan kekuatan di tubuh Qin Chen, membentuk resonansi dao besar. Tiba-tiba, pikiran Qin Chen bergetar, dan semburan rasa sakit datang dari dadanya,
karena dia menemukan bahwa wanita di lengannya berjuang keras dan sepertinya berusaha mendorong dirinya sendiri. Lalu serangan mengerikan menghantam Qin Chen dengan panik. Jika Qin Chen tidak memiliki tubuh kuno, dia pasti akan terluka parah di bawah serangan mengerikan ini. Meski begitu, mulut Qin Chen dipenuhi darah. "Jiruyu, ada apa denganmu?" ucap Qin Chen menundukkan kepalanya, dan pada tampilan ini, jiwanya ketakutan. Orang di depannya bukanlah Jiruyu, ternyata itu adalah Murong Bingyun, putri Sangguan Sier dan Feng Shaoyu. Bagaimana mungkin Murong Bingyun ada di sini? Tidak baik, ucap Qin Chen terkejut segera. Dia langsung mengerti bahwa dia seharusnya diserang oleh ilusi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menganggap Murong Bingyun sebagai Jiruyu, dan Ruyu tidak mungkin menyerangnya? Kekuatan magis origin, teknik terlarang jiwa surgawi, hancurkan untukku, ucap Qin Chen meraung dan bergemuruh. Dalam benaknya, lautan jiwa yang menakutkan mendidih, dan Qin Chen mendesak kekuatan guntur, dan seluruh tubuhnya segera diselimuti oleh guntur yang tak ada habisnya, membentuk cahaya guntur mutlak. Kemudian terjadi ledakan. Qin Chen merasa pikirannya segera terbangun, dan dia merasa lega. Sebelum dia bisa melihat ke depan, dia mendengar teriakan ketakutan. "Qin Chen, dasar kamu binatang, kamu berani menajiskanku." Mendengar itu, Qin Chen tercengang, dan melihat wanita di depannya, merangkul tangannya dan melindungi dadanya, menatapnya dengan dingin, dan itu masih Murong Bingyun. "Murong Bingyun, mustahil itu adalah kamu," ucap Qin Chen memadatkan matanya. Qin Chen tidak percaya apa yang dilihatnya. Karena dalam pertempuran benua Tianwu, sarang setan kekacauan datang, dan Qiaomi Mansion mengejar, dan bahayanya sangat fatal. Qin Chen membunuh praktisi Yaomi Mansion, memasuki sungai panjang waktu, dan akhirnya datang ke surga. Selama seluruh proses, Qin Chen belum pernah melihat Murong Bingyun. Menurut kebenaran, Murong Bingyun seharusnya masih berada di istana berkabut di benua Tianwu, dan tiruannya Qin Mo dan kucing hitam besar masih berada di benua Tianwu. Sangguan Sier pasti tidak akan membiarkan istana berkabut terus jatuh. Pasti akan membuat gerakan yang kuat dan menghancurkan Misty Palace. Meskipun Murong Bingyun memiliki bakat luar biasa dan tubuh roh alami, ketika dia berada di benua Tianwu, dia hanya seorang kaisar Wu tingkat puncak. Bagaimana dia bisa datang ke surga? Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah bahwa Murong Bingyun di depannya memiliki temperamen yang luar biasa, seolah-olah dia telah turun dari keabadian, dengan aura yang kuat dan bergelombang. Dia ternyata adalah seorang raksasa di puncak jangka menengah bijak surgawi. Bagaimana itu bisa terjadi? Kecepatan perbaikan rantai Murong Bingyun bahkan lebih cepat darinya. Tiba-tiba, semua jenis spekulasi muncul di benak Qin Chen. Apakah Murong Bingyun ini disamarkan oleh orang lain? Ini adalah pikiran pertama Qin Chen. Namun, sebagai putra suci dari benua Tianwu, Qin Chen dapat dengan jelas merasakan suasana benua Tianwu di tubuh Murong Bingyun. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh praktisi manapun di surga. Benua Tianwu adalah benua sumber di alam semesta. Langit dan bumi terbuka dan benua sumber terbentuk dengan langit pada saat alam semesta lahir. Meskipun jauh lebih rendah daripada surga dalam semua aspek, aura benua sumber tidak dapat disimulasikan oleh orang kuat manapun. Bahkan itu seorang Holy Lord, tidak akan bisa melakukannya. Qin Chen berkata, "Murong Bingyun, kenapa kamu ada di sini?" Murong Bingyun menjawab, "Qin Chen, kamu sebagai murid, kenapa kamu melakukan itu padaku?" Jawab Murong Bingyun memandang Qin Chen dengan kesal dalam cairan suci Danau Giok, wajahnya memerah, dan tubuh batu giok putih tampak lebih misterius dalam cairan suci Danau Giok ini. Apalagi ada 2 buah persik matang yang hanya berisi air membuat orang ingin menggigitnya. Terutama matanya yang marah dan kesal memberi orang dorongan untuk menduduki dan merusak mereka. Qin Chen berkata, "Memang apa yang aku lakukan padamu?" Tanya Qin Chen mengerutkan kening dan melihat bahwa mulut dan wajah Murong Bingyun dicium secara paksa,
dan ada banyak bekas luka merah memar di tubuhnya. Bahkan cairan suci itu membasuh mulutnya dengan ekspresi jijik. Hingga Murong Bingyun menjadi gila. Tapi Qin Chen tidak ingat adegan ini, dan hanya menatap Murong Bingyun dengan dingin seraya berkata, "Murong Bingyun, saya harus menanyakan ini. Mengapa Anda muncul di istana Guanghan dan sengaja merayu saya dalam cairan suci Danau Giok ini? Kamu memang memiliki niat yang jahat," kata Qin Chen ngeles. "Qin Chen, kamu jelas telah menodaiku. Sungguh tidak tahu malu, jelas saya sedang mundur di tempat suci Danau Giok untuk memperbaiki rantai. Anda mendobrak tiba-tiba, menindas tubuh saya, dan mengatakan bahwa saya merayu Anda." Ucap Murong Bingyun menjadi gila karena marah. "Berhenti bicara, Murong Bingyun, kamu adalah bencana bagi benua Tianwu, dan aku tidak menyangka kamu bisa datang ke surga. Karena Anda telah jatuh ke tangan pemuda ini, Anda tidak akan hidup lagi." Teriak Qin Chen tidak mendengarkan omong kosong Murong Bingyun, matanya dingin, tangannya yang besar sudah meraih Murong Bingyun, meledak, dan tiba-tiba, dunia penuh dengan bayangan Qin Chen, mengelilingi Murong Bingyun, seolah-olah serigala jahat besar menangkap domba kecil itu. "Qin Chen, berhenti!" teriak Murong Bingyun terkejut. Dia tidak berharap Qin Chen mengatakan bahwa dia akan melakukannya. Aura warna-warni meledak di sekujur tubuhnya. Samar-samar, sosok besar muncul di atas kepala Murong Bingyun. Seluruh tubuhnya bahkan lebih abadi dan kuat. Napas meletus dari tubuhnya, dan sinar cahaya warna-warni menyapu dan berubah menjadi perisai yang mengerikan untuk menahan serangan Qin Chen. Tapi saat berikutnya, dengan ledakan, bayangan telapak tangan Qin Chen membombardir, dan semua aura warna-warni di tubuh Murong Bingyun terbelah, dan seluruh tubuhnya terbang mundur dengan cepat. Aura warna-warni berubah menjadi portal yang berat, dan Murong Bingyun berdiri di ujung portal, seolah-olah dipisahkan dari Qin Chen oleh kehampaan yang tak berujung. "Gerbang keajaiban," ucap Murong Bingyun dengan lembut. Portal yang tumpang tindih disembunyikan di kehampaan, seolah-olah mereka bisa menahan semua kekuatan. "Qin Chen, ini adalah gerbang ajaib yang diajarkan kepadaku oleh Tuan Istana. Ini mengandung makna magis surga. Aku tidak ingin melakukan apapun denganmu. Aku punya sesuatu untuk dikatakan," ucap Murong Bingyun berkata dengan keras. "Gerbang ajaib macam apa? Jika ingin bicara tidak masalah, tapi setelah aku menghancurkanmu," teriak Qin Chen mengabaikannya, matanya meledak dengan pelangi ilahi. Tangannya yang besar benar-benar menembus banyak pintu yang indah. Semua dengan cepat ditarik lebih dekat di bawah kekuatan Origin, tangan yang luar biasa, seperti sebuah elang menangkap seekor ayam, dia segera meraih Murong Bingyun di belakang pintu dan menariknya. Murong Bingyun menjerit kesakitan, dia ditangkap oleh Qin Chen, dan lengan di sekelilingnya tiba-tiba terangkat kesakitan, mencoba melepaskan diri dari belenggu Qin Chen. Seluruh tubuh putih anggun dan tidak rata, dan seperti peri benar-benar terbuka. Tampilan tubuh Molek Tubeles itu cukup untuk membuat orang gila. Tapi Qin Chen tidak menyipitkan mata, dan aura bijak yang menakutkan mengembun, menarik Murong Bingyun ke matanya sekaligus. Aroma perawan datang, wajah Qin Chen hijau. Matanya seperti jurang, dan dia menatap dingin ke Murong Bingyun, suaranya seperti dewa iblis yang keluar dari Jeoyu, tanpa jejak emosi. "Cepat katakan, kenapa kamu bisa ada di sini? Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan meremas titikmu," ucap Qin Chen dengan suara sedingin es, tanpa sedikit pun rasa kasihan pada Murong Bingyun. "Qin Chen, kamu benar-benar gila," ucap Murong Bingyun ditangkap oleh Qin Chen, dan seluruh tubuhnya terbuka. Dia malu dan marah. Dia tidak sabar untuk memotong Qin Chen ribuan kali, dan berkata dengan marah, "Qin Chen, jika kamu membunuhku, Tuan Istana Guanghan tidak akan membiarkanmu hidup," ucap Murong Bingyun. "Huff, jangan gunakan Palace Master Guanghan untuk menakutiku, tidak ada yang bisa menghentikan orang yang ingin dibunuh Qin Chen," ucap Qin Chen berkata dengan dingin. "Bahkan jika kamu tidak takut pada Tuan Istana Guanghan, tidakkah kamu ingin tahu tentang Yuqiansu?
kata Murong Bingyun. Mendengar itu, Qin Chen meledak dengan cahaya dingin di matanya, meraih tenggorokan Murong Bingyun, dan berkata dengan dingin, "Apa yang terjadi pada Qiansu?" Tanya Qin Chen. "Lepaskan aku dulu. Jika kamu melepaskanku, aku akan memberitahumu segalanya." Jawab Murong Bingyun menutupi tenggorokannya. Qin Chen melemparkan Murong Bingyun ke dalam cairan suci dan berkata, "Mari kita bicarakan, bagaimana Anda bisa datang ke istana Guanghan, dan bagaimana dengan Qiansu. Jika ada kebohongan, aku akan membunuhmu secara langsung." Murong Bingyun buru-buru merendam dirinya dalam cairan suci Danau Giok, menutupi tubuhnya, wajahnya memerah, dan dia gemetar karena marah. Dia berkata dengan dingin, "Bahkan setelah sampai di surga, aku masih berhadapan denganmu." Murong Bingyun menunjukkan sedikit kepahitan di wajahnya, dan kebencian muncul dari kedalaman matanya. "Saya masih ingat ketika sarang kekacauan datang," ucap Murong Bingyun berbicara pelan. Ternyata selama perjalanan ke dunia Yu kuno, Murong Bingyun akhirnya merasa tidak puas dengan persekongkolan Misty Palace dengan alien iblis. Meskipun Murong Bingyun adalah tuan muda istana berkabut, dia tidak setuju dengan istana berkabut. Tetapi dia tidak bisa menghentikan keputusan Sangguan Sier, dan dia hanya bisa mengikuti orang banyak. Setelah itu, Qin Chen pergi ke istana berkabut untuk menyelamatkan Qiansu. Dia menggunakan Murong Bingyun untuk meninggalkan istana berkabut, dan bahkan menyalahkan Kekaisaran Xuanyuan, menyebabkan kebencian antara Kekaisaran Xuanyuan dan istana berkabut. Setelah pertempuran hebat itu, Murong Bingyun diselamatkan oleh istana berkabut, dan dia telah berlatih keras di Tianshengqi. Terutama ketika dia dihina oleh Qin Chen, kedua belah pihak bertarung dengan erat, yang membuatnya merasa malu dan takut. Dia diam-diam bersumpah bahwa dia harus memenggal kepala Qin Chen. Tapi siapa tahu, hal berikutnya adalah sarang setan kekacauan datang. Di satu sisi, dia berharap pemilik istana bisa menang. Di sisi lain, dia tidak ingin iblis asing menguasai daratan. Tepat ketika dia berjuang, karena paparan Sangguan Sier, dia akhirnya mengetahui bahwa dia adalah anak dari Sangguan Sier dan Feng Shaoyu. Selain itu, Sangguan Sier bukan karena dia ingin hamil. Kristalisasi teknik rahasia Sangguan Sier, sengaja membiarkan dirinya hamil, tujuannya adalah untuk menyampaikan bahaya tersembunyi dari jiwa darah Sangguan Sier kepadanya. Murong Bingyun, yang telah mengetahui berita itu pada saat itu, benar-benar pingsan. Dia telah menjadi sosok yang unggul sejak dia masih kecil. Dia dikultivasikan oleh istana berkabut dan menganggap Sangguan Sier sebagai guru dan ibunya, tetapi siapa yang tahu kebenarannya begitu kejam. Di bawah keruntuhan mental ini, Murong Bingyun bergegas ke kolam suci surgawi dengan marah, menutup dirinya sendiri, dan tidak membiarkan siapapun mengganggu. Pandangan dunianya langsung runtuh karena ini. Sementara Murong Bingyun pingsan dalam keputusasaan, sekuel dari jiwa darah Dava pecah, menyebabkan dia menjadi hancur dan jatuh ke dalam keheningan yang mati, tetapi dia tidak menyangka bahwa karena tubuh roh alaminya, ada sedikit aura. Murong Bingyun, yang telah menerobos alam suci, frustrasi pada saat itu. Dia hanya ingin bertahan di kolam suci surgawi ini, tetapi secara tidak sengaja memasuki ruang misterius di kolam suci surgawi dan merasakan panggilan kekuatan yang kuat. Murong Bingyun mengikuti kekuatan ini dan melayang di sepanjang saluran luar angkasa, dan akhirnya sampai di tempat suci Yaoqi di istana Guanghan ini. "Apa, Anda naik di danau suci surgawi benua Tianwu, dan Anda langsung memasuki tanah suci Danau Giok ini?" ucap Qin Chen memadatkan pandangannya, dan berkata dengan rasa tidak percaya, "Tianshengqi adalah tempat suci pembaptisan teratas di benua Tianwu. Dalam kehidupan sebelumnya, Qin Chen juga memasuki Tianshengqi untuk dibaptis. Itu dikendalikan oleh beberapa kekuatan top dalam seni bela diri. Kemudian, ketika istana berkabut bangkit, Sangguan Sier memonopoli Danau Tianshan, yang menjadi tempat terlarang istana berkabut. Tapi Qin Chen tidak bisa membayangkan bahwa ada ruang misterius di kolam suci surgawi yang terhubung ke tanah suci Danau Giok dari Guanghan Mansion.
Bisakah dikatakan bahwa ada hubungan antara Tian Shengqi dan Tanah Suci Yaoqi? Atau apakah ada saluran di antara keduanya yang mirip dengan bagian bawah Laut Dewa Darah? Fikir Qin Chen, jantungnya berdenyut kencang. Jika benar-benar ada lorong antara Tanah Suci Danau Giok dan Danau Suci Surgawi, tidakkah dia bisa kembali ke benua Tianwu melalui Tanah Suci Danau Giok?